Terima kasih, Suster Agustina. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Sudah dikenalkan, nama saya Setio Wibowo, biasa dipanggil Romo Setio. Sehari-hari sekarang ini saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Jadi ada Frater SY tentu saja, Frater OFM, SDB, CICM, Projo Jakarta, ya, SX, ya. Jadi banyak frater yang belajar di STF sekarang ini untuk menyiapkan formasi imamat mereka di level S1 filsafat. Lalu di rumah, sejak Desember saya menjadi rektor rumah di Kolese Hermanum. Pada saat ini kami punya 5 rumah, ada di Johar Baru, di Keramat 6, Keramat 7, Kampung Ambon, dan di Pulau Nangka. Itu rumah di mana frater-frater kami tinggal. Biasanya satu rumah 8, ya, 7-8 frater, didampingi 2 romo. Jadi di rumah mereka didampingi, lalu di sekolah, lalu ada dosen-dosen, ya, kebanyakan para romo juga yang mengajar. Nah, apa yang menarik dari frater-frater kami saat ini? Yang menarik, yang pertama yang bisa saya ceritakan, frater-frater kami itu sekarang bukan hanya Indonesia, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Thailand, ada yang dari Timor Leste, ada juga yang dari Malaysia. Dan nanti mulai bulan Mei saya akan menerima juga 3 frater dari Pakistan. Artinya apa? Artinya tempat pendidikan kita saat ini adalah pendidikan yang juga internasional begitu, ya. Jadi kami Romo-Romo Yesuit SY, kami punya karya di Myanmar, kami punya karya di Thailand, ya. Lalu dari Romo-Romo yang bekerja di sana, lalu bertemu dengan orang-orang sana, lalu ada yang berminat menjadi SY, maka lalu dikirim ke sini untuk pendidikan. Jadi semacam juga kolaborasi dengan Yesuit-Yesuit yang ada di level Asia. Nah, tentu ini menarik, ya, butuh apa ya, keluasan, ya, karena kita menerima orang-orang luar negeri. Di rumah kami misalnya ada frater Indonesia dan frater dari luar negeri, dan biasanya kesulitan mereka utamanya bahasa, ya, karena mereka harus kuliah dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka harus belajar bahasa Indonesia, lalu kuliah filsafat saja susah, ya, apalagi filsafat pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi frater-frater kami di rumah juga otomatis harus mendampingi, ya, membantu mereka bahasa Indonesia, mengoreksi paper-paper mereka. Juga kalau mau minggu depan itu ada ujian skripsi, jadi ada frater dari Thailand yang akan maju skripsi, sudah menulis skripsi dalam bahasa Indonesia. Nah, itu biasanya lalu dilatih, ya, untuk berbicara, untuk diskusi dalam bahasa Indonesia. Itu yang menarik yang pertama. Yang kedua, frater-frater SY di rumah saya itu macam-macam. Banyak yang masih muda, umur, jadi kalau seminari itu lulus 18 tahun, lalu novisiat 2 tahun, ya, di Giri Sontak. Jadi masuk Jakarta umur 20 tahun. Jadi masih sangat muda, ya, 20 sampai 24 tahun. Tetapi kami juga mulai menerima frater-frater yang sudah cukup usia. Ya, jadi ada beberapa yang sudah lulus S1. Ini ada macam-macam cara mengatasinya. Dan bahkan ada yang masuk itu dia sudah lulus S3 dari Australia. Jadi dia pegawai Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian dia distudikan ke Cina, lalu ke Australia sampai S3. Lalu dia bergabung dengan Serikat Yesus, ya. Sehingga ketika sekarang masuk ke Jakarta, ke rumah saya, ya tentu pendampingannya berbeda, ya. Jadi kalau yang lain baru 20 tahun, ya, baru 21 tahun, ya, masih sangat muda begitu, ya, belum punya pengalaman. Nah, yang ini sudah pegawai negeri, sudah keluar negeri, sudah S3 di Australia, spesialis Cina, ya, karena dia studinya tentang Cina, sesuatu yang sekarang tentu sangat penting, ya. Nah, maka untuk frater yang seperti ini tidak kami wajibkan kuliah filsafat 4 tahun, nggak perlu, ya. Dia cukup shopping saja 2 tahun supaya tahu apa itu filsafat. Lalu tentu dia juga akan kita minta mengajar jadi dosen, ya.
Jadi bayangkan dia masih frater ya dalam formasi, tapi malah akan kita jadikan dosen ya, karena dia sudah punya ilmu ya, sudah S3 bayangkan ya. Jadi dia statusnya mirip dengan saya dalam bidang keilmuannya. Lalu hal menarik yang lainnya tentu di frater-frater itu adalah macam-macam ya, dari Jawa Timur ada, dari Jawa Tengah ada, dari Flores ada, dari Jakarta ada ya. Jadi saya berhadapan dengan frater-frater yang latar belakangnya macam-macam, kepekaannya juga berbeda-beda ya. Dan kami di filsafat ini, kalau frater-frater ISI itu kalau di novisiat ketat sekali ya, nggak boleh punya HP, nggak boleh pegang komputer, laptop nggak boleh begitu ya. Jadi betul-betul disuruh berdoa begitu di sana. Hanya berdoa, mengolah diri tok begitu ya, dan nggak boleh yang lain-lainnya. Nah, ketika mereka ke STF di rumah kami biasanya mereka kami perkenalkan dengan dunia. Jadi di Jakarta ini mereka boleh ya bergaul. Ada yang namanya ekstrakurikuler, jadi ada yang mendampingi mahasiswa, mendampingi magis, mendampingi persing, ada yang ikut kelompok kredit union, ada yang di LDD ya, Lembaga Daya Dharma di KAJ, ada yang terakhir ini saya dampingi mereka ikut kelompok Life Project for Youth, semacam LSM pendampingan anak-anak putus sekolah di Cilincing ya. Jadi dia tiap Sabtu mengajar anak-anak di sana ya. Tentu memang dengan pandemi ini juga agak rumit ya, jadi harus jaga kesehatan betul, harus begitu sampai rumah harus pakai masker, harus hati-hati pokoknya. Dan ketika kita beri kebebasan betul untuk para frater ini ya, untuk melihat Jakarta, berinteraksi dengan masyarakat di Jakarta ya. Di rumah juga para frater itu kita beri banyak kebebasan ya. Jadi ini berbeda dengan para suster dan dari tarekat lain yang cukup acara hariannya cukup jelas begitu ya. Kalau romo-romo Yesus itu ya sudah, yang penting misa pagi begitu ya, lalu doa diatur sendiri, lalu makan siang pun ada yang menetapkan makan siang bersama, ada yang enggak begitu. Tujuannya supaya mereka bisa latihan mengatur waktu sendiri. Jadi nanti kalau mereka menjadi romo, seperti sekarang saya menjadi romo ya, saya kan harus mengatur jadwal saya sendiri ya, kegiatan saya sendiri ya. Nah, makanya mereka dibiasakan dari muda untuk mengatur juga jadwal mereka masing-masing, diberi kebebasan, mulai tahun kedua sudah boleh punya HP sendiri, lalu boleh pakai laptop begitu ya, internet, wifi baik ya, supaya apalagi dengan pandemi sekarang ini ya, banyak kegiatan itu, jadi mereka juga bisa melakukan itu. Jadi para frater cukup bebas dengan kegiatan mereka, tetapi bukannya tanpa pendampingan ya, karena di dalam rumah 8 frater ada 2 romo yang mendampingi, lalu mereka punya pembimbing rohani, lalu mereka harus bertemu dengan rektor ya, dengan saya setahun 2 kali ya, untuk istilah kita itu ratio conscientiae, jadi mempertanggungjawabkan batin mereka kepada pembesar begitu. Lalu banyak kegiatan ya, jadi selain kuliah, selain ekstrakurikuler, juga ada yang namanya ceramah-ceramah aktualia ya, retret bersama, triduum ya. Jadi mereka lumayan sibuk ya dengan kegiatannya yang macam-macam begitu. Dan kami berharap bahwa lewat model formasi atau model pendampingan, model pembentukan seperti itu, kami berharap mereka bisa bertumbuh secara manusiawi dan secara rohani ya. Dan nantinya juga karena panggilan itu kan proses ya, panggilan itu kan proses panjang. Kalau di Yesuit itu kan novisiat 2 tahun, filsafat 4 tahun ya, tok 2 tahun ya, itu sudah berapa tuh, 8 tahun, tambah teologi 3 tahun, jadi minimal 11 tahun. Kadang-kadang ada yang harus diminta S2 teologi jadi 5 tahun, sudah 13 tahun ya, 13 tahun dalam pendidikan, baru mereka memutuskan untuk ditabiskan apa enggak ya. Jadi panggilan adalah proses yang panjang, dan di filsafat ini selama 4 tahun, para frater kami bekali ilmu-ilmu filsafat ya. Apa itu filsafat? Gampangnya filsafat itu adalah critical thinking, ya, berpikir kritis. Ya, bagaimana berpikir kritis? Bagaimana berpikir? Itu saja.
Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Karena kebanyakan dari kita itu nggak mikir ya. Kebanyakan dari kita itu hanya mengikuti perintah ini, perintah itu ya. Tapi kita nggak kritis. Nah, maka mereka dosen-dosen senior yang mungkin Bapak Ibu kenal ya, Romo Magnis misalnya ya. Beliau adalah dosen, tapi sudah pensiun karena sudah sepuh ya, sudah 84 tahun. Dulu Romo Muji ya, sekarang Romo Sudarminto ya. Jadi dan sekarang banyak dosen-dosen muda yang masuk ya. Jadi kami mengajari filsafat ya, dari kata filosofia, cinta kebijaksanaan ya, sebuah ilmu yang kalau di luar negeri itu memang ilmu yang paten ya, ilmu yang pakem ya, bahkan anak SMA pun harus dapat filsafat ya kalau di luar negeri ya. Tetapi sayangnya di Indonesia ini memang tidak dipahami begitu ya. Ya di kampus-kampus diberikan filsafat ilmu, tetapi juga tidak terlalu jelas begitu ya, sehingga memang banyak orang tidak paham. Nah, tetapi untuk kita, untuk gereja, para Romo harus belajar. Kakak, itu kartunya apa namanya? Jadi para Romo harus belajar filsafat supaya mereka bisa berpikir kritis, ya. Sehingga nanti ketika mereka berteologi, belajar kitab suci, belajar doktrin-doktrin iman, mereka sudah punya perangkat ilmu berpikir yang kritis. Sehingga nanti diharapkan para Romo itu tidak hanya menjadi seperti ulama-ulama dari sebelah ya, yang cara berpikirnya tidak kritis sama sekali ya, yang hanya omong-omong hal-hal yang malah justru membuat kita resah, membuat kita suasananya panas dan sebagainya. Mungkin itu Suster yang bisa saya sharingkan. Ya, baik Romo. Ya, saya mau tanya sedikit bagaimana dalam saya sedikit banyak bertetangga dengan Yesuit dan para mereka yang kuliah di STF ya. Banyak dari Thailand, dari mana-mana ya. Bagaimana, apa yang paling menarik Romo dalam mendampingi mereka pada masa ini? Ya kalau saya sih, saya melihat ya anak-anak Thailand, Myanmar itu sebetulnya mirip ya dengan kita ya. Dari segi makanan, dari segi unggah-ungguh ya, sopan santun kepada orang tua, dari segi rasa malu-malu begitu ya, mirip kok. Kita orang Asia itu pada umumnya mirip. Nah yang menarik tentu saja adalah makanan ya. Jadi kadang-kadang mereka bikin pesta-pesta sendiri begitu kan antar mereka ya, lalu ya saya ikut mencicipi begitu ya. Rata-rata saya banyak yang jago masak ya, masakan Thailand asli ya. Jadi itu menyenangkan. Terus yang kedua mungkin menyenangkan tapi juga agak susah ya. Bapak Ibu Suster Romo kan tahu sekarang Myanmar sedang bergolak ya. Myanmar kan ada kudeta dari militer ya, politik ya, sehingga sekarang ini memang agak spesial ya. Saya harus memberi perhatian kepada sekitar 6 frater Myanmar saya yang stres ya. Bisa dibayangkan ya seperti kita pas reformasi dulu itu ya, kalau kita di luar negeri lalu di Indonesia ada reformasi, ada demo, ada tembak-tembakan begitu kan kita mikir keluarga ya. Nah sama frater-frater saya sekarang ini penuh kecemasan ya. Karena kan sekarang ini udah 700 lebih loh yang ditembaki oleh tentara di Myanmar ya. Yeah. Dan situasinya sepertinya tidak ada ujung pangkal ya, sehingga kekerasan itu sewaktu-waktu bisa terjadi dan tentu mereka mikir keluarga masing-masing. Jadi yang saya kira lalu kami sebagai komunitas juga teman-teman yang selain mendoakan pada saat Ekaristi untuk Myanmar, kami juga bertanya, mendengarkan begitu ya, karena ya ini situasi yang berat untuk teman-teman dari Myanmar. Begitu. Ya, terima kasih Romo untuk berbagi pengalamannya. Nanti masih ada sesi tanya jawab, jadi Romo jangan pergi ya. Kita akan mendengarkan kisah yang lain dari Suster Hetty CB. Suster Hetty CB, ya nama lengkapnya Suster Hetty Sri Wijayanti CB, panggilannya Suster Hetty, kelahiran Palembang 9 November 62, lalu saat ini tinggal di novisiat atau pendamping novisiat CB, pembimbing ya, pembimbing novis CB.
pendidikan, D3 akuntansi, S1 teologi, Sanata Dharma, dan S2 spiritualitas Universitas Katolik Nijmegen, Belanda. Nah, saat ini Suster Hetty sebagai Magistra Novis CB di Novisiat Merican, Yogyakarta dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, begitu Suster, sedikit perkenalan untuk Suster Hetty. Kalau nanti mau dilengkapi, boleh langsung saja ya Suster. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang saya sepenuhnya waktu 10 menit saya berikan kepada Suster. Silakan Suster. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Dengar Suster. Ya, baik. Ya, jelas. ya, terima kasih. Saya sebenarnya itu masuk di novisiat itu untuk yang kedua kalinya. Jadi sekarang itu saya hair katakanlah. Karena sebelumnya saya sudah ada di novisiat, tapi kemudian ada jeda saya harus ke Maastricht. Lalu setelah pulang dari sana, ternyata saya dinantikan di novisiat. Jadi saya hair kembali. Tentu pengalaman saya itu ternyata setiap generasi itu berbeda-beda. Mereka mempunyai karakter-karakter yang tidak sama. Seperti yang sekarang, ini saya mendampingi 17 novis. Di tahun pertama ada 7 orang, lalu di tahun kedua itu ada 10 orang. Mereka itu ada di dalam rentang usia antara 19 sampai 25, jadi termasuk orang muda-muda. Dan juga mereka termasuk generasi masa sekarang, karena tidak ada yang lebih dari usia 25, jadi memang sungguh sangat muda-muda. Lalu juga di novisiat kami ini terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Mereka ada yang dari Nias, ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, ada yang Jakarta, lalu Bali, kemudian Flores, tentu ada bagian-bagiannya Flores itu, Tarantuka, Manggarai, juga ada dari Papua dan ada dari Minahasa. Nah, ini yang menarik adalah bahwa pendampingan untuk mereka itu cross budaya. Juga karena mereka masih muda, sehingga mempunyai dinamika yang sedikit berbeda. Juga dengan latar belakang, karena kebanyakan memang yang sekarang itu mereka latar belakangnya SLTA. Sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana perlu dicari pendampingan untuk mereka yang masih muda-muda. Dan karena mereka dari generasi milenial yang sebelumnya itu begitu akrab dengan HP dan juga IT, sementara sekarang itu di masa novisiat itu mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan HP dan menggunakan IT. Tentu ada masa di mana mereka diberi izin kalau itu berkaitan dengan misalnya mencari bahan untuk sekolah minggu atau apa, tetapi ada dalam momen-momen tertentu sehingga memang tidak disediakan khusus itu menjadi free untuk mereka. Kemudian yang pembekalan untuk para calon ini tentu selain mereka dibekali dengan ilmu, ada belajar di kelas yang disampaikan oleh para suster CB dan saya, tetapi juga ada studi yang dilakukan antar kongregasi, istilahnya itu KGN, kursus gabungan novis. Jadi dari 10 kongregasi mereka bergabung untuk belajar bersama, misalnya mengenai kaul, kristologi, discernment, pengolahan hidup, dan juga psikoseksual. Jadi ada kesempatan dan ini juga menarik untuk mereka karena mereka lalu bisa berjumpa dengan sesama novis dari kongregasi lain dan juga yang berlainan jenis. Nah, ini sangat penting karena lalu di situ terjadi dinamika. Mungkin ada perasaan jatuh cinta, tertarik,
Tapi persis di situ nanti mereka akan dibantu untuk mengolah. Tentu yang dibutuhkan memang keterbukaan hati. Selain ilmu-ilmu ini, mereka juga diberi kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang kesenian. Jadi kami mengundang guru untuk memberikan les organ, gitar, lalu juga belajar pianika, dan tentu latihan kor, karena ini juga melatih kepekaan untuk mereka. Juga ada kerajinan-kerajinan tangan katakanlah. Karena bagaimanapun mereka secara fisik itu perempuan, tetapi kadang-kadang itu masih bergaya maskulin, sehingga lalu ini juga masih perlu harus dibantu untuk bagaimana mereka belajar kewanitaan, ya bagaimana menjadi wanita dengan mengembangkan kesenian dan sebagainya. Ini yang menarik. Juga latihan lain yang tidak kalah pentingnya adalah latihan doa, karena mereka kan masuk itu dari nol. Mereka itu perlu dilatih untuk belajar berdoa, kontemplasi, juga ada malam musik, jadi mendengarkan musik-musik yang lembut untuk mengasah hati juga. Lalu memang sekarang kami mengikuti misa itu secara online, tetapi sekarang ini kami sudah mulai dengan offline, sehingga sakramen tobat dan ekaristi ini juga menjadi hal yang sangat penting bagi para calon. Yang menarik lagi bahwa masa novisiat untuk para novis itu antara 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Jadi mereka dibagi dengan yang namanya tahun kanonik. Tahun kanonik itu 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan tahun yang kedua itu namanya tahun kerasulan. Itu 1 tahun. Kalau dirasa dibutuhkan, mereka masih bisa diberi tambahan paling lama itu 6 bulan. Jadi masa novisiat itu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Fokus pada tahun kanonik tentu adalah membangun relasi dengan Yesus Kristus, sehingga hidup doa itu menjadi fokus untuk mereka, sehingga mereka sebulan sekali mendapat kontemplasi terpimpin. Selain mereka belajar untuk berdoa sendiri, bagaimana membangun relasi yang memang kadang-kadang anak generasi sekarang itu inginnya mengejar hasil, sehingga bukan tekanannya pada bagaimana membangun relasi, karena dalam membangun relasi itu kadang-kadang memang dibutuhkan kesabaran, kadang-kadang kering. Nah ini yang terjadi pergulatan-pergulatan, karena anak-anak sekarang itu tidak mudah untuk masuk yang namanya dalam kesepian dan kesendirian. Nah ini yang menjadi tantangan besar. Kemudian tahun yang kedua itu disebut dengan tahun kerasulan. Mereka belajar untuk mengenal karya-karya kongregasi. Nah sayangnya saat ini sedang masa pandemi, sehingga mereka terpaksa tidak bisa langsung ikut bergabung belajar, katakanlah belajar mengajar atau masuk di rumah sakit, mendampingi mereka-mereka yang menderita sakit dan sebagainya. Jadi tahun ini lalu dicari bentuk yang sedikit berbeda. Dan yang menjadi sukacita saya dalam mendampingi mereka itu adalah ketika mereka mengalami kesulitan, lalu mereka bisa keluar dari kesulitan itu. Jadi mereka ada upaya untuk menemukan jalan, lalu mereka keluar, katakanlah ketika mengalami rasa rendah diri, lalu di situ bisa memotivasi, bisa mengupayakan berbagai cara, dan lalu bisa mengatasi. Nah itu saya merasa sangat bersukacita. Juga ketika mereka bisa mantap dengan pilihannya untuk mengikuti Yesus. Tetapi juga saya bersukacita ketika mereka bisa menemukan panggilan yang sungguh mereka rindukan. Kendati itu misalnya harus keluar dari novisiat. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya bagikan, mungkin nanti bisa dilengkapi setelah ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Suster. Sedikit mungkin ciri khas spiritualitas dari CB apa, Suster? Ya, baik. Ya, terima kasih, Suster. Kami ini kongregasi, namanya lengkapnya itu Kongregasi
Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus itu adalah pelindung kami. Sedangkan pendiri kami itu adalah Ibu Elizabeth Reuters. Dia lahir di Leuven, Belgia, tetapi kongregasi kami berdiri di Maastricht. Spiritualitas kami tentu kami melanjutkan atau mewarisi spiritualitas dari Bunda pendiri. Dan spiritualitas itu sangat kental diwarnai dengan karisma, visi, dan misinya, yaitu pengalaman cinta Allah yang dialami Bunda Elizabeth dan yang menggerakkan dia untuk mengarahkan seluruh pelayanan kepada mereka yang miskin dan tersisih dengan gembira dan sukacita. Kurang lebih begitu, karena saya agak sulit kalau harus merumuskan dalam satu kata atau dua kata, karena ini ada 3 aspek yang terangkum di dalamnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Sister Hetty untuk kesediaannya berbagi pengalaman dalam mendampingi para novis ya. Novis pertama itu kanonik yang khusus, lalu yang kedua yang sudah mulai mencicipi kerasulan. Terima kasih Sister. Nanti pertanyaan lain dari yang hadir di sini masih akan muncul. Nanti Sister akan menjawab. Kesempatan berikutnya saya akan berikan kepada siapa ya, mau di lotre saja. Bruder Agus FIC. Bruder Agus FIC ini nama panjangnya Bruder Agustinus Suparno FIC, dipanggil Bruder Agus, umurnya 43 tahun, alamat di postulat FIC Muntilan, masuk postulan tahun 2003, kaul pertama 2006, dan kaul kekal 2012. Tugas perutusan di SMA PL Don Bosco, Sekretariat Provinsi FIC, lalu pernah bermisi di Chile, Afrika, pemimpin asrama SMP PL Van Lith, dan saat ini pemimpin di postulat. Nah, kepada Bruder Agus FIC, waktu sepenuhnya saya berikan untuk bersharing pengalaman yang menggembirakan di dalam mendampingi para calon-calon Bruder FIC. Silakan Bruder. Terima kasih. Apakah suara saya didengar semuanya oleh para Romo, Suster, Bapak Ibu? Kurang jelas. Oh ya. Kurang jelas, Bruder. Ya. Iya, agak putus-putus. Oke, jelas ya? Cukup jelas. Ya, Jelas. baik. Jelas sekarang. Oke, Sudah jelas. ya. Baik. Cuma mukanya Terima kasih. kurang jelas. Mukanya kurang jelas. Suaranya jelas. Nah, sekarang lebih jelas. Anggap Oke. sedikit blur mukanya. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya memulai dalam tugas pembinaan khususnya di postulat ini ya baru tahun kedua ini, jadi memang saya benar-benar baru kemarin, sehingga juga baru dua angkatan ini, ya mau 2 angkatan ini yang saya dampingi, satu angkatan yang lulus ke novisiat kanonik, naik ke jenjang berikutnya di novisiat kanonik itu. Nah, dari kami kongregasi FIC, kongregasi para Bruder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda, juga kami sering disebut ya Bruder FIC. Pusatnya juga tetanggaan dengan yang Suster Hetty tadi di Maastricht juga sama gitu ya. Nah, kami juga tahun ini juga tahun 2020 kemarin syukur 100 tahun keberadaan kami kongregasi FIC Provinsi Indonesia. Tahun 1920 itu datang ke Yogyakarta, sehingga tepat tahun 2020 yang lalu baru merayakan 100 tahun itu. Nah, kaitannya dengan formasi kami di FIC bahwa ada namanya
organ atau badan pembantu Dewan Provinsi yang namanya itu KPB atau Komisi Pembinaan Berkesinambungan, kami sebut juga begitu. Di situ ada secara garis besar ada dua formasi bina awal dan formasi bina lanjut juga yang ada di Komisi Pembinaan Berkesinambungan itu. Yang formasi bina awal sendiri juga tadi juga sudah seperti para saudara tadi juga menyampaikan, ada masa postulan dan juga masa novisiat kanonik, novisiat lanjutan juga gitu, atau sebelumnya juga ada namanya prapostulan barangkali atau masa aspiran gitu juga ada juga gitu. Lalu juga masa junior atau para budak muda gitu juga bina awal. Kemudian yang itu yang bina awalnya tadi, maaf, kemudian yang bina lanjutnya ya yang budak muda tadi, junior, kemudian ada medior dan juga ada senior gitu. Ini jadi masa formasi bina awal dan bina lanjut. Tentu juga semua juga ada juga penanggung jawab tinggi juga gitu. Lalu dalam kegiatan-kegiatan harian khususnya di formasi bina awal, terlebih dari saya secara pribadi di postulat gitu juga, bahwa masa postulat atau postulan saya saat ini waktu awal mulai Juli yang lalu saya di TTP oleh Dewan Provinsi itu untuk mendampingi itu ada tujuh pemuda juga dari latar belakang itu juga sudah dari latar belakang daerah pun juga sudah kami juga berbeda-beda juga. Ada yang dari Kalimantan Barat gitu. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Kupang juga ada. Lalu dari Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan dan Lampung juga ada. Lalu juga ada dari waktu itu Jawa Barat juga, Jawa Tengah dan itu. Lalu dari segi usia pun juga berbeda-beda juga tadi. Usia saat ini juga ada yang baru lulus dari SMA gitu, jadi umurnya mulai 18 gitu masuk, sampai ada yang sudah 35 tahun, jadi sudah lulus sarjana, sudah bekerja begitu. Ini sudah dari segi usia pun juga sudah ada keunikan masing-masing. Lalu latar belakang yang lain tentu juga berbeda-beda juga. Nah, masa postulan merupakan masa di mana mereka peralihan gitu ya. Peralihan dari cara hidup yang kemarin mungkin cara hidup keluarga ke cara hidup bakti atau religius begitu ya. Sehingga ya masa-masa ini merupakan ya masa perkenalan terhadap cara hidup religius khususnya ya jadi budaya FIC ini nantinya gitu ya. Jadi tahap-tahap perkenalan gitu ya. Dari pola hidup yang kemarin mungkin juga masih dalam keluarga, dalam masyarakat, mungkin atau pas kerja ya dalam kerjaan gitu, masuk ke dalam suatu cara hidup yang lain yang mungkin sudah dicita-citakan, sudah diimpikan, yang diingini untuk menjadi seorang calon bruder FIC. Sehingga dalam proses pembinaan pun juga di masa postulan, anggap ini juga masa postulan kelas 1 tadi juga gitu, kalau nggak bisa kami ini kelas 2, yang lebih siap lanjutan tadi ya kelas 3 itu. Ini yang kelas 1 ini juga pendampingan memulai untuk perjuangan pengrasanan juga untuk lebih, karena ya bagaimanapun juga impian-impian, kadang juga motivasi awal, kadang-kadang juga setelah masuk juga kadang-kadang perlu untuk dimurnikan motivasi
cita-cita, harapan-harapan itu kadang-kadang kan juga tidak sesuai dengan apa yang mungkin waktu sebelum masuk barangkali juga. Oh, melihat dari bruder itu dengan jubahnya barangkali. Oh, melihat bruder itu dengan kalungnya barangkali. Oh, melihat bruder itu waktu saya di sekolah di tempat bruder itu barangkali juga gitu. Tapi setelah masuk kemudian ya pelan mulai dimurnikan apa yang menjadi tujuan motivasi awal itu, sehingga juga selain juga pemurnian panggilan juga, tapi tahap awal lebih pada yang mengenal. Kongregasi mengenal calon secara khusus yang melalui diri para formator, pendamping, secara khusus juga saya. Kemudian juga calon mengenal kongregasi. Jadi dua-duanya dua aspek itu juga saling mengenal gitu, sehingga diharapkan nantinya selama 1 tahun itu ya kami bahasanya juga cakap untuk menjalani tahap selanjutnya di novisiat kanonik itu. Berarti hal awal yang perlu saya secara pribadi saya perjuangkan adalah membuat mereka itu kerasan gitu, karena situasi juga berbeda dengan situasi yang ada di keluarga, di rumah, masyarakat kemarin itu dengan situasi yang ada untuk menjadi religius itu gitu. Ini kemudian pelan-pelan untuk memurnikan panggilan motivasi itu, meskipun nanti juga terus dimurnikan juga. Gope, iya 15 gope ya. Lanjutan gitu ya. Begitu. Lalu dalam program atau kegiatan-kegiatan harian pun juga hal-hal praktis, sebetulnya hal-hal praktis terlebih dahulu yang mungkin menjadi perhatian utama. Saya tahu tadi Suster Heti tadi katakan doa juga, ya kadang-kadang juga anak-anak zaman sekarang itu juga pergi atau doa atau misa, barangkali misa dulu pun juga kadang juga yang masuk itu juga ada yang pengalaman juga kadang tidak pernah misa, ya misalnya ya misa harian ya setelah masuk menjadi postulan ini barangkali gitu. Nah ini bagaimana kita juga pembiasaan itu doa harian ya pagi, siang, sore, malam itu ya jadi menu harian itu juga. Lalu kegiatan-kegiatan yang lain, belajar pelajaran biasa dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran itu yang ditekankan di tempat kami di FIC, maupun kegiatan hal praktis lainnya misalnya ya kerja tangan bisa, atau kami sebut kegiatan kami ya opera kegiatan kerja itu. Nah ini juga pola dan pembiasaan yang selalu kita usahakan dalam proses di postulat ini. Lalu dalam proses pembinaan yang selanjutnya juga dari saya secara pribadi ya saya bersyukur, artinya ya, saya ikut terlibat dalam proses pembinaan, terlebih mendampingi para calon yang kelas 1 yang tahap pertama postulan ini juga ya saya sebagai bruder FIC gitu ya saya syukuri bahwa saya bruder gitu, artinya saya bisa sampai postulan itu ya karena saya bruder FIC ini sendiri, sehingga ya saya syukuri ya akan rahmat panggilan itu sendiri. Nah begitu. Kemudian juga yang membuat saya juga bahagia bahwa ya saya dipercaya oleh Tuhan melalui ya para pimpinan itu, para anggota dewan, para pimpinan kami provincial dan anggota dewannya itu untuk apa ya, untuk mengemban tugas perutusan di pembinaan atau formasio ini. Terlebih juga saya bersyukur ya kalian masih juga mendampingi kaum muda, karena FIC juga jelas bahwa ya banyak karya utamanya pendampingan kaum muda di sekolah-sekolah gitu, dan saya juga bersyukur bahwa saya ikut di dalamnya untuk mendampingi kaum muda itu, terlebih kaum muda yang khusus, kalau dalam ini yang khusus karena mau menjadi calon FIC itu sendiri gitu, sehingga ya bagi saya juga ini sesuatu yang saya syukuri, ya, saya membahagiakan bahwa ini saya dipercaya gitu juga. Yang saya juga berpikir positif juga, artinya juga bahagia juga bahwa ya calon-calon ini, para postulan ini merupakan aset kongregasi, karena bagaimanapun juga
ya kalau tidak ada calon gitu ya nanti kongregasi juga tidak akan berkembang, artinya juga ya mungkin ya bisa mati gitu. Maka juga saya bersyukur boleh ikut terlibat dalam pendampingan ini karena calon-calon orang-orang muda ini merupakan aset kongregasi bagi saya secara pribadi atau bagi kongregasi FIC sendiri. Nah ini yang akan meneruskan juga perjuangan berkembangnya kongregasi ini. Itu yang saya coba juga renungkan bahwa ya kongregasi ada karena juga pasti karena adanya juga calon-calon itu, maka ya saya syukuri gitu, saya bersyukur dan gembira boleh terlibat dalam proses mengembangkan. Suaranya kurang jelas. Ya. Suara kurang. Oke, ya gitu. Nah, lalu dalam hal lainnya juga kita dalam proses pendampingan ini juga ya dari segi usia pun juga adik saya masih pada adik-adik saya itu 35 kan juga saya tadi masih adik saya juga, sehingga ya saya dalam pola pendampingan juga ya kadang juga harus ikut melebur bersama dengan mereka juga, artinya juga main volley misalnya juga ya terlibat main volley meskipun tidak bisa juga, tapi juga perlibatan diri untuk bisa melebur dengan mereka, menyelami dari hati ke hati lewat kegiatan-kegiatan praktis itu juga bisa saya tempuh dengan misalnya juga main itu. Lalu juga mungkin kegiatan-kegiatan praktis yang lain misalnya juga ikut dalam kerja-kerja tangan, barangkali upera gitu, barangkali juga begitu, berkebun, berternak. Nah, di postulat itu juga macam-macam dipelihara di sini, ada tanaman, berkebun, sayur-sayuran, kolam, juga ternak juga ada gitu, sehingga juga ikut proses di dalamnya itu sambil juga menemani mereka itu dalam proses pendampingan mereka, juga mengarahkan hal-hal yang praktis yang sederhana-sederhana sebenarnya itu kan juga kadang juga ya meskipun sederhana gitu kan juga perlu dilatih karena juga orang muda sekarang juga ya nggak tahu juga harus bagiannya bersih-bersih juga ya, bagaimana mencuci piring, bagaimana leader juga. Ya itu juga hal-hal praktis sebenarnya saya tekankan dulu proses itu di postulat ini, sehingga juga dari situ juga harapan saya ya saya lebih bersukacita lagi, bersyukur lagi juga kalau mereka sungguh-sungguh dapat menemukan panggilannya itu tadi. Yang jelas saya syukurnya yaitu kalau mereka bisa memantapkan panggilan itu, kemudian bisa terus bergabung, kemudian masuk ke jenjang berikutnya, ya tentu di novisiat kanonik itu. Tapi juga bahagia juga dengan kesadaran dengan kemerdekaannya seperti Saudara Heri disampaikan tadi, juga mungkin menemukan panggilan yang lain juga yang membahagiakan juga, nantinya sukses di luar juga itu juga wujud kebahagiaan bagi ya saya juga melihat orang lain bahagia. Begitu kira-kira Suster, nanti juga bisa ditambahkan lagi. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu Romo. Ya, terima kasih Bunda untuk sharingnya. Tadi ada di chat yang kita berhenti, ini sudah lewat jam 12, tapi kita akan tetap doa malaikat Tuhan. Silakan Ibu Ani bisa. Ratu Surga, Suster. Ya, Ratu Surga. Silakan Suster. Ratu Surga, bersukacitalah. Mari kita berdoa Ratu Surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Dia yang suri kau kandung. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.